Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Mystical Love Story. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang cukup berat tapi penting banget, yaitu bagaimana cara keluar dari hubungan twin flame yang toksik. Aku tahu, hubungan twin flame bisa sangat intens dan penuh emosi. Tapi ketika hubungan itu jadi toksik, kita harus tahu cara untuk keluar dan menyembuhkan diri. Banyak dari kalian yang sudah meninggalkan komentar dan bertanya tentang ini, dan aku sangat menghargai keberanian kalian untuk berbagi. Jadi, video ini khusus aku buat untuk kalian yang sedang berjuang dalam hubungan yang menyakitkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan nyalakan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke cara keluar dari hubungan twin flame yang toksik, penting banget buat kita ngerti dulu apa itu twin flame dan kenapa hubungan ini bisa jadi toksik. Jadi, twin flame itu bisa diartikan sebagai dua jiwa yang sangat mirip dan terhubung secara spiritual. Banyak yang percaya kalau twin flame adalah dua bagian dari satu jiwa yang terpisah dan akhirnya bertemu kembali. Kedengarannya romantis banget. Sayangnya, hubungan twin flame gak selalu berjalan mulus. Karena hubungan ini sangat intens, seringkali ada banyak drama dan konflik yang muncul. Nah, kalau hubungan twin flame udah mulai terasa menyakitkan atau bikin kita capek secara emosional, itu tanda-tanda kalau hubungan ini mulai jadi toksik. Beberapa ciri-ciri hubungan twin flame yang toksik antara lain. Pertama, konflik yang berulang. Kalian sering bertengkar tentang hal yang sama berulang kali. Kedua, rasa tidak aman. Salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak aman dalam hubungan. Ketiga, ketergantungan emosional. Kalian merasa nggak bisa hidup tanpa satu sama lain, tapi dalam cara yang nggak sehat. Dan keempat, manipulasi emosional. Ada yang cenderung memanipulasi emosi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Hubungan twin flame bisa jadi menyakitkan karena ikatan emosional yang kuat membuat kita sulit untuk melepaskan diri, meskipun kita tahu hubungan ini sudah tidak sehat. Kita sering berharap pasangan kita akan berubah atau hubungan akan membaik, tapi kenyataannya, hal itu tidak selalu terjadi. Jadi teman-teman, penting banget buat kita mengenali tanda-tanda hubungan toksik ini. Dengan begitu, kita bisa mulai mengambil langkah untuk melindungi diri kita sendiri dan mencari kebahagiaan yang sebenarnya kita butuhkan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi hubungan twin flame yang toksik. Ini penting banget supaya kita bisa sadar dan gak terjebak lebih dalam. Jadi, gimana sih tanda-tanda kalau hubungan twin flame kita udah mulai gak sehat? Berikut ini beberapa tanda yang perlu kita waspadai. Pertama, konflik yang berulang. Kalau kalian sering bertengkar tentang hal yang sama berulang kali tanpa ada penyelesaian, itu tanda hubungan kalian gak sehat. Kedua, rasa tidak aman. Kalau kamu atau pasanganmu merasa cemas, khawatir, atau gak nyaman dalam hubungan, itu juga tanda yang harus diwaspadai. Ketiga, ketergantungan emosional. Kalian merasa gak bisa hidup tanpa satu sama lain, tapi dalam cara yang gak sehat. Misalnya, kamu jadi takut melakukan hal-hal sendiri, atau merasa gak berharga tanpa pasanganmu. Keempat, manipulasi emosional. Ini terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak menggunakan perasaan atau situasi untuk mengontrol atau memanipulasi pasangan. Misalnya, membuat pasangan merasa bersalah agar menuruti kemauan kita. Sekarang, kita lihat beberapa contoh perilaku atau situasi yang menunjukkan hubungan toksik. 1. Kritik terus-menerus. Kalau pasanganmu selalu mengkritik setiap hal kecil yang kamu lakukan, itu bisa membuat kamu merasa rendah diri dan tidak berharga. 2. Isolasi dari teman dan keluarga. Pasangan yang toksik mungkin akan mencoba menjauhkan kamu dari orang-orang terdekatmu, agar kamu hanya bergantung pada dia. 3. Perasaan selalu salah. Kamu selalu merasa semua masalah dalam hubungan adalah kesalahanmu, meskipun sebenarnya bukan. 4. Mood yang tidak stabil. Pasangan yang moodnya berubah-ubah secara drastis
dan sering meledak-ledak bisa sangat melelahkan secara emosional. Ingatlah teman-teman, hubungan yang sehat harusnya membuat kita merasa aman, dihargai, dan bahagia. Kalau kamu merasa hubungan twin flame kamu lebih sering membawa rasa sakit dan kelelahan, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan langkah-langkah untuk melindungi dirimu sendiri. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika kamu merasa kesulitan untuk mengidentifikasi atau keluar dari hubungan yang toksik. Kesehatan emosionalmu jauh lebih berharga dari apapun. Kenapa sih sulit banget untuk keluar dari hubungan twin flame yang toksik? Aku yakin banyak dari kalian yang merasa terjebak dan bingung, kenapa susah sekali untuk melepaskan diri. Nah, ada beberapa alasan utama kenapa ini terjadi. Pertama, ikatan emosional yang kuat. Hubungan twin flame biasanya sangat intens dan mendalam. Kalian merasa sangat terhubung satu sama lain, seolah-olah kalian adalah dua bagian dari satu jiwa. Ikatan ini membuat kamu merasa sulit untuk membayangkan hidup tanpa pasanganmu, bahkan ketika hubungan itu sudah tidak sehat. Rasa kedekatan dan keintiman ini sering membuat kita merasa bahwa kita tidak akan pernah menemukan seseorang yang bisa memahami kita sebaik pasangan twin flame kita. Ini membuat kita bertahan, berharap bahwa hubungan akan membaik seiring waktu. Kedua, harapan untuk perubahan. Banyak dari kita yang bertahan dalam hubungan toksik karena kita berharap pasangan kita akan berubah. Kita berpikir bahwa dengan cukup cinta dan kesabaran, semua masalah akan terselesaikan. Sayangnya, ini jarang terjadi. Harapan ini sering membuat kita memberikan kesempatan kedua, ketiga, bahkan keempat, tanpa melihat bahwa pola perilaku yang sama terus berulang. Kita terjebak dalam siklus berharap dan kecewa yang hanya memperpanjang rasa sakit. Ketiga, ketergantungan emosional atau psikologis. Hubungan twin flame yang toksik seringkali melibatkan ketergantungan yang tidak sehat. Kita merasa tidak berharga tanpa pasangan kita atau merasa takut untuk sendirian. Misalnya, kamu mungkin merasa bahwa hidupmu tidak akan lengkap tanpa pasanganmu, atau kamu takut menghadapi dunia sendirian. Ketergantungan ini bisa membuat kamu merasa sangat terikat dan sulit untuk melepaskan diri, bahkan ketika kamu tahu bahwa hubungan itu tidak sehat. Ketergantungan ini bisa sangat menguras energi dan membuat kita kehilangan identitas kita sendiri. Kita mulai meragukan kemampuan kita untuk bahagia dan berhasil tanpa pasangan kita. Ingat teman-teman, keluar dari hubungan twin flame yang toksik memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Mengakui alasan-alasan ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dan mulai menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu langkah-langkah untuk keluar dari hubungan twin flame yang toksik. Ini memang tidak mudah, tapi dengan langkah-langkah yang tepat, kamu bisa melakukannya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, menyadari dan menerima. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari dan menerima bahwa hubungan kita tidak sehat dan kita perlu keluar dari situ. Kesadaran ini adalah kunci untuk memulai perubahan. Akui perasaanmu, jangan menutup-nutupinya, dan berani untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa ini bukan yang terbaik untukmu. Kedua, mencari dukungan. Jangan ragu untuk berbicara dengan teman, keluarga, atau bahkan profesional seperti terapis. Dukungan dari orang-orang terdekat bisa memberikan kita kekuatan dan perspektif baru. Mereka bisa membantu kita melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan memberikan dorongan yang kita butuhkan untuk melangkah. Kadang-kadang, berbicara dengan seseorang yang mengerti situasi kita bisa sangat melegakan. Jangan merasa malu atau takut untuk mencari bantuan. Ketiga, membangun kembali diri sendiri. Fokus pada hobi, minat, dan pengembangan diri. Lakukan hal-hal yang kamu sukai dan membuatmu bahagia. Ini adalah waktu yang tepat untuk kembali menemukan diri sendiri dan mengembangkan potensi yang mungkin terlupakan selama hubungan yang toksik. Misalnya, coba ikuti kelas yoga, belajar memasak, atau membaca buku yang sudah lama ingin kamu baca. Kegiatan-kegiatan ini bisa membantu mengalihkan perhatianmu
dan memberikan energi positif. Keempat, mengatur jarak. Menghindari kontak dengan pasangan twin flame bisa sangat membantu. Jarak fisik dan emosional bisa memberikan waktu dan ruang untuk menyembuhkan diri. Blokir media sosial mereka, hapus nomor teleponnya, dan hindari tempat-tempat di mana kalian biasanya bertemu. Ini bukan berarti kamu membenci mereka, tapi lebih kepada melindungi diri sendiri dari rasa sakit yang berkelanjutan. Ingatlah, kesehatan mentalmu lebih penting. Kelima, mengembangkan rutinitas baru. Ciptakan kebiasaan yang mendukung pemulihan emosionalmu, seperti bangun pagi, olahraga, meditasi, atau journaling bisa menjadi bagian dari rutinitas baru yang sehat. Rutinitas baru ini bisa membantu kamu merasa lebih teratur dan memberikan struktur dalam hidupmu yang sangat penting dalam proses penyembuhan. Dan terakhir, memutuskan dengan tegas. Menjauh dari keraguan dan buat keputusan yang tegas untuk keluar dari hubungan yang toksik. Jangan biarkan perasaan nostalgia atau harapan kosong menarikmu kembali. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan dan hubungan yang sehat. Dan jangan lupa, proses ini butuh waktu dan kesabaran. Beri dirimu waktu untuk menyembuhkan dan jangan terburu-buru. Kamu kuat, kamu bisa melakukannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu bagaimana cara mengatasi rasa sakit dan proses penyembuhan setelah keluar dari hubungan twin flame yang toksik. Aku tahu ini gak mudah, tapi percayalah, kamu bisa melalui ini. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, menghadapi emosi. Setelah keluar dari hubungan yang toksik, pasti banyak emosi negatif yang muncul, seperti rasa sakit, marah, sedih, atau bahkan kebingungan. Penting banget untuk menghadapinya, bukan mengabaikannya. Luangkan waktu untuk merasakan dan mengekspresikan emosi-emosi ini. Kamu bisa menulis di jurnal, bicara dengan teman yang kamu percaya, atau bahkan menangis jika memang perlu. Jangan merasa malu atau bersalah karena merasa seperti ini. Semua emosi ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Ingatlah, tidak ada cara yang benar atau salah untuk merasakan sesuatu. Yang penting adalah, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk merasakan dan melepaskan emosi-emosi itu. Kedua, mencari keseimbangan. Setelah keluar dari hubungan yang toksik, penting banget untuk mencari kembali keseimbangan emosional dan mental. Caranya bisa berbeda-beda untuk setiap orang, tapi intinya adalah menemukan hal-hal yang membuat kamu merasa tenang dan damai. Beberapa cara untuk mencari keseimbangan bisa termasuk meditasi, yoga, berjalan-jalan di alam, atau sekedar menikmati hobi yang kamu sukai. Keseimbangan ini membantu mengurangi stres dan membuat kamu lebih siap menghadapi hari-hari ke depan. Kamu juga bisa mencoba latihan pernapasan atau teknik relaksasi lainnya. Hal-hal ini mungkin terlihat sederhana, tapi sangat efektif untuk menenangkan pikiran dan tubuhmu. Ketiga, menyembuhkan diri sendiri. Proses penyembuhan dari luka emosional membutuhkan waktu dan kesabaran. Ada banyak teknik dan metode yang bisa kamu coba untuk menyembuhkan diri. Salah satu cara yang efektif adalah terapi atau konseling. Profesional bisa membantu kamu menggali lebih dalam tentang perasaan dan memberikan alat untuk menghadapi dan menyembuhkan luka-luka itu. Selain itu, kamu bisa mencoba teknik self-care seperti mandi hangat, membaca buku, atau menonton film favorit. Penting juga untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan peduli padamu. Teman-teman dan keluarga bisa memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan selama proses penyembuhan ini. Ingatlah, penyembuhan adalah perjalanan yang tidak instan. Beri dirimu waktu dan ruang untuk benar-benar pulih. Jangan terburu-buru dan jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu berhak merasa bahagia dan damai. Sekarang, kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu bagaimana cara mengatasi rasa sakit dan proses penyembuhan setelah keluar dari hubungan twin flame yang toksik. Aku tahu ini gak mudah, tapi percayalah, kamu bisa melalui ini. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, menghadapi emosi. Setelah keluar dari hubungan yang toksik, pasti banyak emosi negatif yang muncul, seperti rasa sakit, marah, sedih, atau bahkan kebingungan.
Penting banget untuk menghadapinya, bukan mengabaikannya. Luangkan waktu untuk merasakan dan mengekspresikan emosi-emosi ini. Kamu bisa menulis di jurnal, bicara dengan teman yang kamu percaya, atau bahkan menangis jika memang perlu. Jangan merasa malu atau bersalah karena merasa seperti ini. Semua emosi ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Ingatlah, tidak ada cara yang benar atau salah untuk merasakan sesuatu. Yang penting adalah kamu memberi ruang bagi dirimu untuk merasakan dan melepaskan emosi-emosi itu. Kedua, mencari keseimbangan. Setelah keluar dari hubungan yang toksik, penting banget untuk mencari kembali keseimbangan emosional dan mental. Caranya bisa berbeda-beda untuk setiap orang, tapi intinya adalah menemukan hal-hal yang membuat kamu merasa tenang dan damai. Beberapa cara untuk mencari keseimbangan bisa termasuk meditasi, yoga, berjalan-jalan di alam, atau sekedar menikmati hobi yang kamu sukai. Keseimbangan ini membantu mengurangi stres dan membuatmu lebih siap menghadapi hari-hari ke depan. Kamu juga bisa mencoba latihan pernapasan atau teknik relaksasi lainnya. Hal-hal ini mungkin terlihat sederhana, tapi sangat efektif untuk menenangkan pikiran dan tubuhmu. Ketiga, menyembuhkan diri sendiri. Proses penyembuhan dari luka emosional membutuhkan waktu dan kesabaran. Ada banyak teknik dan metode yang bisa kamu coba untuk menyembuhkan diri. Salah satu cara yang efektif adalah terapi atau konseling. Profesional bisa membantumu menggali lebih dalam tentang perasaan dan memberikan alat untuk menghadapi dan menyembuhkan luka-luka itu. Selain itu, kamu bisa mencoba teknik self-care seperti mandi hangat, membaca buku, atau menonton film favorit. Penting juga untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan peduli padamu. Teman-teman dan keluarga bisa memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan selama proses penyembuhan ini. Ingatlah, penyembuhan adalah perjalanan yang tidak instan. Beri dirimu waktu dan ruang untuk benar-benar pulih. Jangan terburu-buru, dan jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu berhak merasa bahagia dan damai. Dan sekarang, kita akan membahas bagaimana cara menghindari kembali ke hubungan yang toksik. Setelah berhasil keluar dari hubungan twin flame yang menyakitkan, penting banget untuk memastikan kita tidak terjebak lagi di masa depan. Mari kita lihat caranya. Pertama, menghargai diri sendiri. Sadari bahwa kamu berharga dan berhak untuk bahagia. Ketika kita menghargai diri sendiri, kita tidak akan membiarkan diri kita terjebak dalam hubungan yang merugikan. Ingat bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang sehat dan penuh kasih. Setiap kali kamu merasa ragu, ingatkan dirimu tentang semua hal baik yang ada dalam dirimu. Cintai dan hargai dirimu sendiri, karena itu adalah langkah pertama untuk menjaga dirimu dari hubungan toksik. Kedua, menetapkan batasan. Dalam hubungan masa depan, penting untuk mengatur batasan yang jelas. Batasan ini akan membantumu melindungi diri dari perilaku yang tidak sehat dan memastikan bahwa kamu diperlakukan dengan hormat. Misalnya, jika merasa tidak nyaman dengan cara pasanganmu berbicara atau bertindak, jangan ragu untuk menyuarakan perasaanmu. Batasan yang sehat adalah kunci untuk hubungan yang sehat. Ketiga, belajar dari pengalaman. Ambil pelajaran dari hubungan twin flame yang telah kamu alami. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kamu pelajari dari situasi itu? Apa yang akan kamu lakukan berbeda di masa depan? Pengalaman adalah guru terbaik. Gunakan pelajaran ini untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan membangun hubungan yang lebih sehat ke depannya. Itulah beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk keluar dari hubungan twin flame yang toksik dan memastikan kita tidak kembali ke hubungan yang merugikan. Aku tahu ini perjalanan yang tidak mudah, tapi kamu tidak sendiri. Banyak dari kita yang melalui hal yang sama, dan kita bisa saling mendukung. Teman-teman, jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah dan berbagi pengalaman kalian tentang hubungan twin flame atau bagaimana cara kalian menghadapi hubungan yang toksik. Aku akan membaca setiap komentar dan mencoba untuk merespons sebanyak mungkin. Kalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian bahas, tulis aja di kolom komentar. Aku selalu terbuka untuk mendengar saran dan masukan dari kalian. Dan pastinya,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Dengan begitu, kalian akan selalu update dengan konten-konten baru dari aku. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.